Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Apa kabar? Senang. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan sahabat-sahabat Joybizer di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Joysis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi dengan sahabat-sahabat Joybizer di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada owner kita, Bapak Insinyur Joko Komara, dan juga Bapak Rudi Lajuardi, dan semua manajemen. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada upline kami tercinta, Bapak Tony Suprianto dan Bapak Muhammad Daeng Rashid, yang selalu mensupport kami. Sahabat Joybizer, walaupun kondisi kita di rumah, kita pengen dong bisnis kita selalu berjalan, tetap berkembang dan terus maju. Apapun kondisinya, kita harus mensyukuri itu. Nah, hari ini saya bukan ingin mengajari Anda semua, bukan ingin mengajari Bapak Ibu semua. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman selama saya menjalankan bisnis Joybiz kurang lebih 2 tahun ini. Biasanya kalau orang ingin sukses, selalu kita harus berpatokan dengan 7 agenda networking yang sukses. Yang pertama adalah kita harus punya impian yang kuat. Dan kita harus mengafirmasikan impian itu setiap hari. Yang kedua, kita juga harus yakin. Kita harus memakai produk yang ditawarkan sama Joybiz. Dan kita harus jadi pemakai produk 100%. Yang ketiga adalah presentasi. Nah, nanti saya akan masuk ke materi ini, yaitu presentasi atau kita dengan actionnya demo produk atau dengan posting di online-nya. Yang keempat adalah kita melakukan follow up, juga servicing kepada SC, kepada downline kita. Yang kelima adalah membangun bisnis dan juga mentoring, memberitahu, mengajarkan, dan juga membimbing. Yang keenam, tidak pula lupa kita harus melakukan konsultasi dan juga koordinasi. Konsultasi ke upline aktif dan koordinasi dengan tim bisnis kita. Yang terakhir adalah kita tidak lupa setiap hari kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita harus baca buku minimal 10 menit satu hari, melihat audiobook, melihat videobook, dan juga kalau ada pertemuan-pertemuan kita harus selalu hadir. Nah, sekarang di Joybiz selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, walaupun diadakan dengan FB Live, Zoom Meeting, dan sebagainya. Dan itu kalau Anda semua pengen sukses, Anda harus mengikuti 7 agenda networking itu. Setuju? Oh, salam senang. Dari Jayapura hadir. Ibu Afrida. Wah, Ibu Susi Aryani juga salam senang. Ya. Kita sekarang berbicara bagaimana itu masuk materi saya, itu materi terang presentasi. Di sini kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa presentasi adalah harus dari A sampai Z menjelaskan. Padahal dengan kita melakukan demo produk, kita sudah dinamakan presentasi. Dan presentasi itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya. Nah, alhamdulillah di bisnis Joybiz ini, ketika kita bergabung dengan untuk wilayah Indonesia bagian Barat, kita bergabung dengan kita mendapatkan masing-masing itu free namanya Joypolin. Mengapa perusahaan memberikan free Joypolin? Karena perusahaan ingin memberikan edukasi, ingin memberikan bahwa dengan kita punya suatu produk itu harus kita coba sendiri dulu. Begitu kita coba, kita tawarkan ke orang lain. Ya. Permasalahannya adalah ketika kita ingin menawarkan orang. Contohnya, kita ingin menawarkan teman kita,
tetangga depan rumah kita, tetangga samping kita, tetangga jauh kita, saudara kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak berani, kita nggak yakin. Sebenarnya permasalahan itu hanya ada dalam pikiran kita. Permasalahan itu, kekhawatiran itu hanya adalah dalam pikiran kita. Ketika kita sudah berani melakukan, ya lakukan saja, jangan banyak pikir. Kebanyakan orang selalu berpikir, apa mau ya tetangga kita saya tawarin? Apa mau ya tetangga depan rumah itu tawarin? Nah, kebanyakan orang di luaran sana belum paham dengan Joy Pauline, Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan besar kita. Kita punya misi yang sangat luar biasa. Komunisasi Nasional Indonesia. Nah, program ini akan dicanangkan Joybis, mengkomunisasi Indonesia. Artinya apa Bapak Ibu? Coba bayangkan, ketika setiap rumah punya 1 atau 2 kamar mandi, di dalam kamar mandinya ada Joy Pauline. Berarti setiap mereka mandi minimal sehari 2 kali, mereka selalu berkumpul dalam Joy Pauline. Artinya dalam setiap kamar mandi, kalau sehari dipakainya 2 kali, berarti dalam 1 bulan mereka akan habis 2 botol. Itu adalah 1 rumah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap rumah di Indonesia, rumah di depan rumah kita, rumah di tetangga kita, rumah di saudara kita, mereka menghabiskan 2 botol. Itu adalah sesuatu peluang yang sangat besar. Peluang yang harus kita ambil. Karena apa? Karena di awal kita bergabung di Joybis sudah memberikan produk yang luar biasa. Produk ini tidak ada di pasaran. Produk ini benar-benar luar biasa. Kenapa banyak orang di luar sana tidak tahu namanya Joy Pauline? Karena kita belum menawarkan. Rata-rata 80% ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Rata-rata 80% ketika orang ditawarkan dengan Joy Pauline dan kita demokan, 80% orang akan membeli. Kenapa? Karena kita didukung dengan produk yang sangat luar biasa. Produk Joy Pauline itu produk yang sangat luar biasa. Hanya dalam hitungan detik hasilnya kelihatan. Ini sesuai dengan budaya Indonesia. Budaya orang Indonesia, kalau ditawarkan suatu produk tanpa hasil, mereka tidak mau. Tapi kita didukung dengan produk yang sangat luar biasa. Produk kita hanya dalam hitungan detik aja hasilnya kelihatan. Jadi berdasarkan bukan hanya survei, ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Ketika kita menawarkan orang, kita demokan 30 detik sampai 60 detik hasilnya akan kelihatan. Nah, kebanyakan orang tidak mau menawarkan. Kenapa? Karena khawatir, yang tadi saya bilang, khawatir. Apa iya dia mau? Apa iya dia mau? Apa iya teman saya mau? Sebenarnya kekhawatiran itu akan hilang, Bapak Ibu. Kekhawatiran akan hilang begitu Anda melakukan sekali demo. Kekhawatiran akan hilang. Demo berikutnya kita akan belajar. Demo berikutnya kita akan belajar. Begitu kita belajar dan terus belajar, akhirnya apa? Kita punya kemampuan, punya skill. Jadi sebenarnya masalah product knowledge itu sebenarnya hanyalah membantu sekitar 40% berdasarkan pengalaman saya. Kenapa? Orang yang kita tawarkan itu tidak tahu apa yang kita tawarkan. Jadi kita harus yakin. Nah, disinilah keuntungan kita. Disinilah keyakinan kita harus dipupuk. Ketika kita mau menawarkan ke orang, ketika kita menawarkan orang nih, yakinkan orang yang kita tawarkan itu tidak tahu apa yang kita tawarkan. Jadi kita akan percaya diri. Jadi kita akan percaya diri ketika kita menawarkan orang lain. Percaya diri itu yang penting. Apalagi kita sudah mencobanya. Apalagi kita sudah mencobanya. Artinya apa? Kita ke orang itu hanya menceritakan
menceritakan apa yang sudah kita alami, menceritakan apa pengalaman keluarga kita, menceritakan apa pengalaman saudara kita. Ketika kita bercerita, apa ada beban? Nggak ada beban, Bapak Ibu. Yang jadi beban sebenarnya ada dalam pikiran kita. Ketika kita melakukan, beban itu akan hilang. Jadi ketika kita melakukan, bebannya hilang. Beban hanya ada dalam pikiran kita. Hajar aja terus, betul tuh. Pokoknya hajar. Pokoknya hajar, ya. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang orang ingin memulai. Ketika orang memulai itu, di luaran sana orang, wah, perlu modal besar. Kemarin berdasarkan pengalaman, ada orang yang pengen bisnis ini cepat. Orang kadang-kadang pengen bisnisnya cepat, tapi ketika suruh melakukan, dia masih mikir. Ya. Jadi ketika orang masih mikir, orang lain sudah melakukan. Artinya apa? Orang lain sudah berlari jauh, Anda masih mikir. Karena ketika kita mau sukses, kita harus melewati tangga. Melewati tangga demi tangga. Tidak ada lift yang menuju kesuksesan. Tidak ada lift yang menuju kesuksesan. Kalau ada, berarti Anda bergabung di Joybis, besok hari langsung sukses. Itu nggak ada, Bapak Ibu. Di bisnis apapun, di kesempatan apapun, dunia manapun, bukan hanya di Joybis saja. Tidak ada namanya lift untuk sukses. Yang ada tangga untuk sukses. Tangga pertama adalah ketika Anda bergabung dengan Joybis, Anda akan mendapatkan 1 botol Joypolin. Nah, manfaatkan 1 botol Joypolin itu Bapak Ibu. Karena apa? 1 botol Joypolin Anda coba sendiri, 26 tutup botolnya, isinya 260 liter, 25 Anda bisa demokan ke orang lain. Nah, saya punya trik ketika demo. Contohnya ketika kita pergi, semakin banyak kita mendemokan orang, semakin kesempatan besar buat kita untuk closing. Ya. Jadi kalau kita demo, bagusnya di tempat yang ramai. Contohnya di tempat arisan, di tempat orang kumpul-kumpul. Karena itu berdasarkan pengalaman saya. Kalau kita di arisan, tempat orang arisan, kita minta waktu khusus. Bapak Ibu, saya minta waktu khusus. Waktu khusus kita nggak lama. Paling 10-15 menit saya mendemokan produk, saya jelaskan sedikit, lalu Bapak Ibu ambil keputusan sendiri. Dan biasanya itu efektif. Jangan ketika kita demo bukan satu orang. Kenapa? Semakin banyak orang yang kita demokan, hasilnya akan berbeda-beda. Makanya kenapa kalau di JOP kita selalu memanggil banyak orang untuk maju ke depan untuk mendemokan produk Joypolin. Ya, kenapa? Semakin banyak hasilnya akan semakin yakin. Karena setiap orang itu hasilnya akan berbeda-beda. Dengan hasil yang berbeda-beda, yang kelihatannya bersih pun ketika melihat hasil orang lain, dia akan yakin. Jadi dia akan closing. Dan biasanya orang itu akan latah. Begitu ada yang satu hasilnya kelihatan tidak bagus, dia beli, yang lain ikut beli. Rata-rata kalau kita bisa demokan 5-10 orang, 2 orang beli, yang lainnya ikut beli semua. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Dan itu sering saya lakukan. Kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya melakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sekarang adalah melakukan action, melakukan tahap pertama. Tahap pertama dari bisnis ini adalah kita harus demo. Begitu demo, produk kita terjual. Artinya apa? Kita bisa mengajarkan kepada mitra kita. Kita bisa mengajarkan kepada jaringan kita. Tapi kalau kita nggak pernah demo, kita hanya ngomong, nih kamu harus demo, nih kamu harus demo ke mitra-mitra kita. Kita tidak bisa membimbing mereka, tidak bisa mengajarkan caranya demo. Ya pokoknya demo aja, kata Pak Sigit demo aja. Itu bagus, cuman kalau kitanya, balik lagi, dari diri kita sendiri dulu, kitanya harus demo juga. Ini juga afirmasi buat diri saya sendiri ya. Afirmasi buat diri saya sendiri untuk terus melakukan. Ketika kita ketemu orang, kita harus menawarkan produk kita. Kita harus yakin, kenapa? Produk kita adalah produk yang sangat luar biasa.
Jadi jangan ragu dengan produk-produk Joybis. Joybis selalu memberikan produk-produk yang luar biasa. Produk-produk yang kualitasnya bagus. Dan harganya semuanya terjangkau. Kenapa saya selalu ngomongin Joypolin? Karena ini adalah awal bisnis kita. Kalau orang biasanya kalau diajak berbisnis, selalu identiknya dengan modal. Modal identiknya dengan apa? Dengan uang. Padahal ketika kita bergabung dengan Joybis, kita sudah dikasih modal. Sebenarnya modal dalam berbisnisnya adalah modal kemauan. Kalau kita mau, pasti ada jalan. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan demo, pasti akan ada jalan. Ada orang beli, ada orang beli, ada orang beli. Akhirnya apa? Kalau kita pengen mencapai tahap berikutnya adalah apa? Ketika kita sudah bergabung, kita akan mencapai peringkat yang pertama, yaitu alfa. Lalu peringkat beta, sampai gamma. Tahap kita sampai peringkat gamma. Kapan kita sampai gamma kalau kita nggak melakukan demo? Artinya apa Bapak Ibu? Tangga untuk menuju kesuksesan itu harus kita lalui satu persatu. Tangga demi tangga akan kita lalui. Ya, tidak ada namanya lift untuk sukses Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu sukses, itu karena Bapak Ibu sendiri. Karena Anda sendiri. Tidak ada Anda sukses karena upline Anda. Tidak ada Anda sukses karena domain Anda. Dan begitu pula ketika Anda gagal. Anda gagal karena diri Anda sendiri. Tidak ada Anda gagal karena upline Anda. Tidak ada Anda gagal karena domain Anda. Upline Anda dan tim bisnis Anda itu hanya tim bisnis yang akan membantu mensupport Anda. Tapi kalau Anda ingin sukses, Anda sendiri yang harus melakukan. Ya. Anda sendiri yang harus melakukan Bapak Ibu. Kenapa? Di bisnis ini atau di bisnis apapun, orang selalu berpikir. Karena banyak kan orang berpikir, orang akan ketakutan. Ketakutan itu akan terus. Tapi untuk menghilangkan ketakutan, lakukanlah action. Nah, action di bisnis ini kan sudah difasilitasi sama perusahaan. Sekarang perusahaan selalu memfasilitasi. Dengan kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, kita bisa, ya kan, memposting. Posting. Alhamdulillah, mungkin saat ini kita sudah kembali kepada new normal. Artinya kita bisa ketemu orang lagi. Artinya kita bisa menemukan produk lagi. Ya. Kenapa saya lalu bilang demo produk, diulang lagi. Karena itu adalah pondasi dasarnya. Ketika pondasi kita kuat, bisnis kita akan kuat. Ketika kita bisa berjualan, inti dari bisnis ini adalah bisnis jualan. Bisnis jualan yang ada jaringannya. Bukan bisnis jaringan yang ada jualannya. Ini adalah bisnis jualan yang ada jaringannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mampu menjual, ya kan? Kita mampu menjual. Berarti apa? Kita bisa menularkan ke mitra kita. Kita bisa menularkan dolen kita. Artinya apa? Kalau itu terduplikasi dalam jaringan kita, 10 orang, 30 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang melakukan demo, coba bayangkan. Omsetnya akan besar Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh, demo Joypolin aja. Kenapa? Joypolin nggak ada modalnya. Ketika kita bergabung dengan Joybis, kita dapat free produk Joypolin. Ya. Kita harus membudayakan. Di masyarakat kita tuh dari kita kecil sampai kita dewasa tuh ada budaya yang diajarkan. Yang namanya itu budaya gosok gigi. Betul nggak? Setuju nggak? Budaya gosok gigi itu sudah ada dari zaman dulu. Nah, kita sekarang tinggal mengedukasi. Mengedukasi bagaimana caranya kita mengedukasi kepada para orang-orang di luar sana, para prospek-prospek, bagaimana caranya mengedukasi setelah gosok gigi kita berkumur. Berkumur dengan apa? Dengan Joypolin. Setuju nggak? Wah, saya dapat titipan nih. Titipan lagu dari upline besar saya, Bapak Daeng Muhammad Rashid. Ada lagu, kalau saya sih nggak bisa nyanyi. Cuman lagunya seperti ini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi kumur Joypolin, kita sehat semua senang. Wah, itu adalah ciptaan lagu yang sangat luar biasa. Ya,
Itu kalau kita bisa budayakan, kita bisa aplikan ke masyarakat. Coba bayangkan, seluruh masyarakat Indonesia pakai Joypolin. Nggak usah banyak-banyak, setiap rumah 2 botol sebulan. Itu adalah sebuah omset yang sangat luar biasa. Kenapa dulu pas awal Joypolin, pas awal Joybis hadir, kita produknya cuma Joypolin saja, tapi omset kita luar biasa. Tapi ketika kita produk makin banyak, kita malah omset semakin menurun. Kenapa alasannya? Karena tadi kita tidak action, kita tidak mau demo produk. Iya kan? Ketika kita action, ketika demo produk, udah pasti akan terjadi repeat order. Coba bayangkan, kalau kita sekarang kendalanya di mana? Kendalanya biasanya dengan operasional. Operasional kita. Sebenarnya operasional harian itu sebenarnya kalau kita mau, itu bisa tertutup loh Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau kita punya target, kita harus ada target. Setiap hari kita keluar, setiap hari kita ada target. Misalnya kita target, 1 hari keluar Joypolin 5 botol. Kan kebetulan lagi ada promo 4 free 1. Betul nggak? Ada promo 4 free 1. Kita jual rata-rata 1 botol Joypolin adalah 200 sampai 250. Berarti kalau laku 5 botol setiap hari, itu keuntungannya adalah 250.000 sampai 500.000. Dengan keuntungan 250.000 sampai 500.000 satu hari, kira-kira buat makan cukup nggak? Buat bensin cukup nggak? Jadi kalau kita mau melakukan, pasti akan tercukupi kendala-kendala yang kita hadapi. Artinya kalau satu orang punya penghasilan harian 250 sampai 500.000 hanya dari jualan Joypolin aja. Ini bisa kita tawarkan kepada orang lain. Ini kita bisa tawarkan kepada prospek-prospek kita, Bapak Ibu. Caranya apa? Balik lagi. Basic dulu. Demo produk. Ya enggak? Kenapa? Kalau kita cuman berpikir ngomong ini bla 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 bla, semua itu bisa dipelajari, itu semua bisa belajar. Kalau kita melakukan action, itu kita nggak perlu belajar, itu akan nempel sendiri di otak kita. Itu akan nempel sendiri. Jadi pengetahuan itu akan lebih masuk ke dalam otak bawah sadar kita ketika kita melakukan. Ya, product knowledge itu akan menyusul, mengikuti ketika kita sudah melakukan action. Coba bayangkan Bapak Ibu, di luaran sana, ini survei rata-rata ya, 80%, mungkin Bapak Ibu juga mengalami ini, 80% orang di luaran sana itu jarang sekali pergi ke dokter gigi. Padahal dianjurkan setiap 6 bulan sekali kita harus pergi ke dokter gigi untuk periksa gigi. Tapi kadang-kadang ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah ke dokter gigi. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, itu artinya apa? Itu sangat cocok dengan produk kita Bapak Ibu. Produk yang sangat luar biasa. Joypolin bisa membersihkan karang gigi, bisa mengobati sakit gigi, bisa mengikis plak dan karang gigi. Kalau orang yang tidak pernah ke dokter gigi ditawarkan produk ini, didemokan, saya jamin orang itu akan beli. Apalagi orang yang sedang mengalami masalah sakit gigi, masalah sariawan. Saya berdasarkan pengalaman, ada di tempat ketika saya pergi syuting. Ketika saya syuting, saya selalu bawa produk. Kenapa? Karena ketika kita bawa produk, setiap orang kan begitu kita orang baru, rata-rata tuh belum paham Joypolin, tidak tahu Joypolin. Taunya obat kumur yang LL itu, yang mengandung alkohol. Sedangkan produk kumur kita adalah produk yang luar biasa, non alkohol. Berarti apa? Banyak orang di luar sana yang nyari produk yang label halal, yang non alkohol segala macam. Itu adalah kesempatan kita. Ada satu lagi peluang yang sangat luar biasa. Berdasarkan data, orang-orang terkaya di Indonesia adalah pemilik pabrik rokok. Itu artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang kaya pemilik pabrik rokok. Berarti produksi rokok mereka sangat luar biasa. Nah, berarti orang di Indonesia ini yang merokok banyak sekali. Dan ini pas banget. Ini cocok sekali dengan Joypolin. Saya nggak akan ngomongin produk lain. Kenapa? Karena ini adalah peluang kita.
Kalau orang berbicara, Pak, saya nggak punya modal. Kita sudah dikasih modal sama Joybis. Tinggal kemauan, dan modal utama sebenarnya dari kita adalah apa? Kemauan, terus adanya belajar. Ketika kita belajar, artinya apa? Kita punya kemampuan. Ketika kemampuan kita terus asa, maka terjadi namanya skill. Ketika skill kita mumpuni, skill kita ahli, dikatakan sebagai seorang profesional, berarti apa? Usaha kita akan jalan. Kenapa? Semua itu perlu dipelajari Bapak Ibu. Tidak ada namanya skill itu tiba-tiba langsung datang. Kecuali orang itu jenius. Jadi terlalu bersemangat ini. Terlalu bersemangat, jenius sekali gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Coba bayangkan. Ya. Di luaran sana. Ya, balik lagi. Di luaran sana Bapak Ibu. Banyak sekali perokok-perokok yang menanti, ya, yang menanti Bapak Ibu menawarkan produk kita yang sangat luar biasa. Wih, ada Pak Yamin, ada Bu Susi, halo dokter cantik, wah semuanya banyak banget nih yang datang. Ada dari Papua segala macam, pokoknya wih luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat Joybiser, ya. Ada Bu Karolin juga baru hadir, halo Bu Karolin. Ya, balik lagi ke pembicaraan kita. Di luaran sana banyak sekali perokok-perokok, aktif maupun yang tidak aktif, yang tidak tahu manfaat Joypolin. Ketika kita tawarkan, sebenarnya kita nggak perlu menawarkan susah-susah. Kita hanya bercerita. Kita ceritakan kepada mereka, ini ada saudara saya, perokok berat. Pasti orang namanya perokok berat, itu selalu ada yang namanya gangguan di mulutnya. Kadang kena sariawan, dan yang paling luar biasa adalah biasanya dengan masalah bau mulut. Nah, masalah bau mulut sendiri, saya ada pengalaman pribadi. Ini ketika pertama kali ketemu dengan istri saya. Bau mulutnya luar biasa. Coba bayangkan, baru pertama kali calon istri saya udah bilang, maaf, saya bau mulut. Saya dengan pedenya, saya nggak ilfil loh. Tapi saya dengan pedenya, saya bilang, tenang, saya punya produk yang luar biasa. Baru pertama kali ketemu Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau kita punya keyakinan, dengan siapapun kita akan berani. Biasanya kalau kita ketemu calon atau ketemu siapapun, kita nggak percaya diri kalau kita punya produk yang bagus. Ini saya contohkan. Saya baru pertama kali ketemu dengan calon istri saya. Dia bicara ngomong, emang saya mencium bau, karena dia punya masalah dengan lambungnya. Dia bau mulutnya hanya jarak sekitar kurang lebih 1 meter, bau mulutnya kecium. Saya jujur, tenang, saya bilang, saya punya produk luar biasa, gak usah khawatir. Dan alhamdulillah begitu dicoba, sekali kumur, 2 kali kumur, 3 kali kumur, alhamdulillah sampai sekarang jadi rajin. Coba bayangkan Bapak Ibu, di luaran sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan itu, banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengharapkan kedatangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Anda semua harus menjadi duta-duta solusi itu, menjadi duta-duta untuk menceritakan, ini loh kita punya Joypolin, ini loh kita punya produk bagus. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, bukan berat. Saya yakin tahun ini adalah tahun tinggal landasnya Joybis. Tinggal Bapak Ibu mau apa enggak? Bapak Ibu mau sukses apa enggak? Kalau Bapak Ibu mau sukses, lakukan hal-hal basic lagi. Balik lagi hal basic lagi. Ingat impian Bapak Ibu. Apakah dengan keadaan Bapak Ibu sekarang, semua keinginan keluarga kita sudah terpenuhi? Kalau belum, balik ke hal basic. Lakukan, balik lagi ke tahap awal lagi. Tahap awal apa? Action. Actionnya bagaimana? Demo produk. Balik lagi. Demo produk lagi, demo produk lagi, demo produk lagi. Kenapa? Nggak ada cara lain. Cara kita menjual ya dengan demo produk. Itu adalah keuntungan tersendiri bagi produk-produk Joybis. Coba bayangkan produk-produk di luar sana. Harus ada waktu 2-3 hari, 3-4 minggu untuk ada manfaatnya. Itu akan susah. Tapi ini hanya dalam hitungan detik. Ketika kita menemukan Joypolin,
Hasilnya ada. Dan 80% ketika orang merasakan hasilnya, orang akan beli. Dan tinggal bagaimana cara kita memfollow up-nya lagi. Cara memfollow up-nya lagi, orang-orang yang sudah beli, ya, ini berdasarkan pengalaman. Kita harus japri langsung Bapak Ibu. Kita harus tawarkan lagi, Bapak Ibu bagaimana? Kita harus tanyakan kabarnya lagi. Apakah Joyful-nya sudah dipakai? Apakah ini? Jangan cuma satu saja. Status itu tidak akan dilirik Bapak Ibu. Contohnya aja, kita lihat status orang. Kita lirik nggak? Sama, orang juga begitu. Kita harus melihat dalam cermin. Apa yang kita inginkan, orang lain pasti akan inginkan. Betul nggak? Jangan kita melihat ke jendela. Wah, itu orang itu bagus, orang itu. Jangan, kita harus melihat cermin. Ketika kita pengen menawarkan produk, kita harus menawarkan produk secara personal. Itulah cara follow up-nya Bapak Ibu. Kita ajak ngobrol, kita tanya-tanya lagi tentang keluarganya. Jangan tanyakan tentang diri kita, tapi tanyakan tentang keluarganya. Apa Bapak Ibu? Ketika kita menanyakan keluarganya, bisnisnya segala macam, orang itu paling senang untuk bercerita. Sama seperti kita. Jadi tugas kita hanya bercerita. Cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini. Tapi ketika kita cerita, ada hasilnya. Itu yang akan membuat kita semangat Bapak Ibu. Semangat itu timbul ketika kita sudah melakukan. Jangan nunggu semangat ada dulu baru kita melakukan. Itu kebalik. Kita melakukan dulu, ada hasil. Semangat akan timbul. Dan biasanya ketika kita udah timbul semangat, kita ajak downline kita ajak mitra-mitra kita untuk menjadi sebuah teamwork. Kenapa? Ketika kita bersemangat, semangat itu menular. Yang menular itu semangat, sukses nggak menular. Sukses tergantung diri kita sendiri. Yang kita bisa berikan adalah semangat. Ketika kita sudah melakukan terus-menerus, akan timbul semangat yang luar biasa. Akhirnya apa? Kita tularkan kepada mitra kita tularkan kepada downline kita. Artinya apa? Ketika teamwork sudah terbentuk, artinya apa? Teamwork itu diperlukan karena apa? Kita satu tujuan. Satu tujuannya apa? Sama-sama pengen sukses. Kerjanya bareng-bareng, tapi hasilnya sendiri-sendiri. Tapi, kalau kita nggak mau kerjasama, nggak mau teamwork, pasti akan terasa berat Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita membangun teamwork, nih perlu dipahami. Ketika kita membangun teamwork, artinya apa? Kita menutupi kekurangan kita. Kenapa? Setiap manusia, setiap tim kita, setiap mitra kita punya kelebihan masing-masing. Kita harus menanamkan dalam pikiran kita Bapak Ibu, bahwa setiap orang atau setiap mitra kita punya kelebihan yang tidak kita miliki. Itu yang akan membangun sebuah tim yang bagus. Artinya apa? Ketika kita berpikiran, setiap mitra kita, setiap downline kita, setiap tim bisnis kita punya kelebihan yang tidak kita miliki, yang bisa menutupi kekurangan kita. Nah, itulah akhirnya terjadi teamwork. Teamwork itu diperlukan kenapa? Di bisnis ini kita suksesnya bareng-bareng. Seperti kata owner kita Bapak Insinyur Joko Kumara, bahwa sukses sendirian itu nggak enak. Kenapa beliau? Saya ulang ini. Kenapa beliau mendirikan Joybis? Karena beliau pengen mengajak Bapak Ibu semua sukses. Bapak Joko Kumara ingin mengajak saya sukses, mengajak Anda semua yang di Joybis sukses. Kenapa? Ketika sukses bareng-bareng, itu rasanya luar biasa. Itu yang kenapa saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Karena ketika kita sukses bareng-bareng, sukses itu sangat luar biasa. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Apa sebenarnya goal Bapak Ibu dalam bisnis ini? Apa tujuannya Bapak Ibu bergabung dalam bisnis ini? Pasti semua bilang ingin sukses. Sukses itu nggak tiba-tiba langsung sukses. Hari ini bergabung, minggu depan sukses. Ya nggak ada Bapak Ibu. Balik lagi, kita harus menetapkan goal. Tapi dalam goal itu, kita harus melangkah satu langkah. Start awal. Start awal di dalam bisnis ini adalah hal basic. Hal basic dalam bisnis ini adalah apa? Balik lagi, saya ulangi lagi. Action, demo, produk.
Kenapa? Dengan action start awal ini artinya apa? Sama seperti kita berdoa pada Yang Maha Kuasa. Kita harus yakin start awal ada hal finish. Jadi ketika kita melakukan start awal berarti kita melangkah. Tapi kalau kita masih berpikir, kita masih khawatir, kita berarti nggak pernah melangkah, kita nggak pernah melakukan start. Ya, berarti kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan kita. Kita nggak pernah sampai kepada goals kita. Kita harus yakin. Kita harus menetapkan goal itu dengan sempurna. Kalau hal ini, Anda harus melakukan langkah awal yang keenam, yaitu konsultasi ke Bapak upline aktif Anda. Anda harus juga konsultasi. Jadi saya ulangi lagi, benar-benar 7 langkah networker itu harus dijalankan dengan baik. Di sini saya akan menitik beratkan pada hal yang ketiga, yaitu presentasi dengan melakukan action awal, yaitu dengan demo produk. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mencapai tujuan di bisnis ini, Bapak Ibu harus merendahkan hati, membuka telinga, membuka mata, belajar dari orang-orang yang sudah melakukan. Tenang, iya saya minum, haus soalnya. Terlalu bersemangat ya. Bapak Ibu, di bisnis ini Bapak Ibu hanya disuruh melihat kepada diri Bapak Ibu sendiri. Ya. Karena apa? Keadaan Bapak Ibu hari ini adalah hasil keputusan Bapak Ibu 2-3 tahun yang lalu. Dan keadaan Bapak Ibu 2-5 tahun yang akan datang adalah hasil keputusan hari ini. Setuju? Jadi saya hanya ingin menyarankan, kalau Bapak Ibu ingin 2-3 tahun sukses ke depannya, Bapak Ibu harus basic awal lagi. Bapak Ibu harus memulai dari awal lagi. Memulai dari awal bagaimana? Memulai dari awal dengan action, dengan demo produk. Ya. Jadi saya tidak ingin berlama-lama karena memang hari ini adalah saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang menitik beratkan bagaimana caranya demo produk. Demo produk semua orang pasti bisa melakukan, asal Bapak Ibu mau. Ketika Bapak Ibu mau, pasti ada jalan. Ya. Saya ulangi lagi, keputusan Bapak Ibu hari ini yang akan menentukan masa depan Bapak Ibu 2-3 tahun yang akan datang. Jangan menyalahkan orang lain akan nasib Bapak Ibu. Selamat mengambil keputusan, mulai dengan action lagi. Masa depan gemilang menjadi hak Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.